Shalom semuanya, nama saya Yuraya Kebet Naulita dengan NIM 1806638 dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum kita akan sama-sama belajar pelajaran firman Tuhan, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini bila mana kami akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar apa yang kami pelajari ini dapat kami mengerti seturut dan kehendak-Mu, sehingga semua yang kami pelajari ini dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami yang begitu banyak, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Teladan dari seorang Yusuf. Pelajaran mengenai kisah kehidupan Yusuf dapat kita baca dalam Alkitab, terdapat dalam Kejadian pasal 37-50. Kita ketahui bersama bahwa Yusuf merupakan salah satu dari ke-12 putra yang dimiliki oleh Yakub. Dan Yusuf ini adalah putra pertama yang dilahirkan oleh Rahel bagi Yakub. Yusuf menjadi anak yang lebih dikasihi oleh ayahnya, Yakub, sebab Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan kita mengetahui bagaimana Yakub begitu mengasihi Rahel, ibu dari Yusuf, sehingga itulah alasannya mengapa Yusuf menjadi anak kesayangan dari ayahnya. Nah, apa yang akan kita pelajari mengenai Yusuf pada hari ini adalah keteladanan dari Yusuf yang akan kita bahas bersama dalam timeline kehidupannya. Yang pertama, teladan yang diberikan oleh Yusuf adalah bahwa ia adalah gembala yang baik atau the good shepherd. Kejadian 37 ayat 2 mengemukakan bahwa Yusuf adalah seorang yang masih muda, masih berumur 17 tahun, dan dia biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Dari kalimat biasa mengembalakan kambing domba itu berarti menandakan bahwa ia terbiasa menggembalakan domba-dombanya, dan ia pun dapat dikatakan gembala yang baik yang memimpin domba-dombanya. Dan Yusuf ini memiliki sifat yang suci, dan dari gambaran di ayat tersebut bahwa ia mengembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya itu menggambarkan bagaimana sifat yang dia miliki adalah sifat yang penuh kasih. Kemudian teladan yang kedua dari Yusuf adalah bahwa dia adalah anak yang paling dikasihi atau the beloved son. Kejadian 37 ayat 3 mengemukakan bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Dan seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, bahwa Yusuf itu adalah anak yang lahir pada masa tua Yakub. Sehingga saking ia mengasihi anaknya itu, Yakub menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Yusuf digambarkan sebagai seseorang yang suci, giat, dan memiliki sifat lemah lembut, tulus, dan jujur. Sehingga Yakub menghadiahkan jubah yang indah bagi Yusuf, dan jubah itu hanya biasa dipakai oleh orang-orang tertentu saja. Teladan selanjutnya yang digambarkan dari kisah kehidupan Yusuf adalah bahwa ia adalah pelayan yang diutus atau the sent servant. Kejadian 37 ayat 13-14 mengemukakan bahwa Yakub mengutus Yusuf untuk pergi melihat saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba. Yusuf diutus oleh ayahnya untuk melihat keadaan saudara-saudaranya di Sikem, dan apabila teman-teman atau saudara-saudara membaca dari kitab Kejadian pasal 37 itu dikatakan bahwa Yusuf tidak hanya pergi ke Sikem, karena pada saat di Sikem ia tidak menemukan saudara-saudaranya ada di situ, sehingga saat dia bertanya kepada orang yang ada di situ di manakah, apakah orang-orang di situ melihat saudara-saudaranya, dan mengatakan bahwa saudara-saudaranya ini pergi ke Dotan. Akhirnya Yusuf pun tidak hanya pergi sampai Sikem saja, tetapi dia
menuju ke Dotan untuk menjumpai saudara-saudaranya. Nah, dari sini dapat kita melihat gambaran sifat Yusuf yang lain. Selain dia adalah pelayan yang diutus, dia juga adalah pelayan yang setia, di mana dia melakukan dengan baik pesan yang diberikan oleh ayahnya, sehingga dia tidak hanya datang ke Sikem, tetapi tetap mencari saudara-saudaranya ke Dotan. Selanjutnya yang keempat, yang digambarkan dari kisah kehidupan Yusuf adalah bahwa Yusuf dijual oleh saudaranya atau the brother sold. Kejadian 37 ayat 26 sampai 28 mengisahkan bagaimana setelah akhirnya Yusuf menjumpai saudara-saudaranya di Dotan, dan karena adanya kecemburuan yang hadir di saudara-saudaranya itu, karena mereka melihat bahwa ayah mereka Yakub lebih mengasihi Yusuf, maka di sini mereka memiliki suatu rencana yang jahat untuk menyakiti Yusuf. Nah, setelah akhirnya dia dilemparkan ke sumur yang kering, kemudian mereka berniat untuk membunuhnya. Salah satu dari antara saudara-saudaranya, yaitu Yehuda, menyatakan atau mengungkapkan, apakah untungnya kalau kita membunuh saudara kita ini dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail. Nah, orang Ismail itu adalah beberapa orang yang melewati daerah mereka, tetapi jangan kita apa-apakan dia, katanya, karena ia saudara kita. Dan akhirnya mereka pun bersepakat untuk tidak membunuh Yusuf, tapi menjualnya ke orang-orang Ismail atau saudagar-saudagar yang lewat di sumur itu. Dan ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat itu, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Cerita selanjutnya dari pelajaran mengenai kisah Yusuf adalah bahwa Yusuf adalah penderita yang menderita sendirian atau the lonely sufferer. Kisahnya kita dapat baca mulai dari Kejadian pasal 37 ayat 36 sampai ke Kejadian pasal 39, di mana kelanjutan dari kisahnya adalah saat setelah Yusuf dijual ke orang-orang Midian, ia pun dibawa ke Mesir dan dibeli oleh seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, yaitu Potifar. Dan di dalam kehidupannya yang baru, di lingkungan yang baru, Yusuf dijual kepada orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, dan tentunya tidak mudah baginya untuk tinggal di tempat yang baru dengan budaya dan lingkungan yang baru. Namun, ayat-ayat di Alkitab mengemukakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan meskipun demikian, tantangan-tantangan kehidupannya tidak berhenti sampai di situ, karena kita mengetahui bahwa tantangan yang ia hadapi berikutnya adalah datang ketika ia digoda oleh istri Potifar, dan kemudian ia harus ditangkap serta dimasukkan dalam penjara atas kesalahan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Dan di dalam penjara pun, Yusuf sebenarnya pada awalnya itu tidak diperlakukan baik. Ayatnya itu ada di dalam Mazmur. Baik, kita bisa baca itu di dalam Mazmur 105 ayat 18, dikatakan bahwa mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Dan sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Nah, jadi Yusuf mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan pada saat dia akhirnya harus masuk ke penjara juga. Namun karena Tuhan menyertainya, Yusuf akhirnya menjadi kesayangan dari kepala penjara pada akhirnya. Dan bahkan kita tahu bahwa ketika Yusuf dengan kuasa Tuhan mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti yang bersama-sama dengannya di penjara, dan kebaikan hati Yusuf juga dilupakan oleh orang-orang yang ditolongnya di penjara tersebut. Yang selanjutnya, bagian yang ke-6 adalah bahwa Yusuf adalah negarawan yang dihormati. Nah,
setelah ia mengalami banyak